Ya, selamat datang di Catatan Kak Seto 2.0. Kita mulai. Dari Cimahi, kini di televisi. Dulu pedagang, sekarang jutawan. Melebarkan sayap, apapun dilahap. Dialah Kang Sule, orang Sunda bule. Dialah Kang Sule, orang Sunda yang bule. Keren, mantap. Seorang seniman asal Jawa Barat yang menurut saya artis serba bisa. Mencipta lagu, bernyanyi, aktor, presenter, pelawak, dan segala macamnya dilahap semua. Dan kini menjadi YouTuber, dan inilah beliau, Kang Entis Sutisna. Halo. Sutisna ya Kak Seto. Apa? Sutisna. Sutisna. Ya, Entis itu sebetulnya nggak ada di KTP. Oh. Ya namanya Sutisna. Kalau Entis itu panggilan kesayangan dari emak. Oh. Gitu. Entis. Oh, Ya. jadi apa ya kalau bahasa Jawa paraban begitu ya? Iya kali ya. Baik, Kang Sutisna. Ya. Ini Kang perdana ya? Untuk tahun ini. Tahun ini? Tahun ini, ya, Oh, betul. iya. Atau setelah pandemi berkepanjangan ini, betul. Iya. Ya, baik. Sebelumnya, Kang Sule, selamat atas kelahiran putra yang ke-6 ya. Kelima. Oh, kelima Ya. ya. Ade Azam Adriansyah Sutisna. Iya. Ya. Baik. Apa kabar Kang Sule? Sekarang kira-kira sibuk apa? Atau sebentar sebelum dijawab saya ingin bertanya, saya panggilnya apa? Kang Sule atau Bebas. Kang Entis atau Kang Tisna? Bebas ya. Seenaknya Kak Seto aja. Sule, Mau panggil ya. Kak Sule juga mau. Kak Sule dan Kang Seto. Iya. Dibalik. Iya. Baik ya. Nah sebetulnya kan sangat populer sekali dengan nama Sule ini kan. Ini berasal dari mana dan apa artinya? Sule itu artinya di Google juga udah ada ya, susut leho Kak Seto. Jadi leho itu ingus. Nah, jadi disingkat sama Abah tuh, kalau misalkan saya bandel tuh pasti Abah bilang, dasar si Sule gitu. Jadi setiap Abah tuh sering ngelap ingus. Oh gitu. Bahasa Emang Sundanya dari kecil begitu ya? Iya, bahasa Sundanya Sule itu susut leho gitu. Jadi si Sule. Nah, suatu saat Iya. karena saya mencintai seni dan saya tuh pengen menjadi penghibur. Kalau misalkan Entis, Sutisna, Titis nama kurang populer ya. Kalau dilihat kayak Parto namanya kan Edi Supono. Terus kayak Miing kan nama aslinya bukan Miing. Loh, kira-kira apa ya? Nah, ingatlah kata-kata dari Abah yang ketika kalau lagi ngelap ingus teh si Sule. Maka dari itulah dibikinlah nama Sule itu di tahun 94. 94 Ya 94 dan saya tuh promonya itu dibikin koran berita apa aja itu ditempel-tempelin terus saya kasih foto cover boy 94 Sule gitu dikenal lah di sekolah ya namanya itu, Sule ya udah sampai sekarang dan malah ngetop itu namanya. Alhamdulillah begitu. Saya ingat dulu kalau tidak salah ya Kang Sule dan kawan-kawan itu memenangkan kontes lawak di TPI betul, ya. betul. Nah sekarang Kang Sule terus tumbuh, berkembang dan sukses. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekarang? Bagaimana kabarnya beliau? Teman-teman kabarnya kabar baik dan sampai saat ini pun kita punya program SO di TPRI Bandung dan juga TPRI Jakarta. Nah, kalau Oni karena dia seorang dewan, jadi dia udah 2 tahun ini menjabat di DPD ya. Dan Oni juga sekarang udah punya usaha besar yaitu pariwisata. Jadi di kampungnya dia sendiri dia membuat pariwisata. Kita saling mendukung lah. Kemarin juga waktu itu saya diundang sama Oni untuk menghibur di sana untuk mendatangkan tamu-tamu. Kalau Ogi ya masih seniman biasa. Ogi manggung-manggung, terus ya ketemunya di
SASU itu di TPRI. Iya. Gitu. Yang penting semua berkembang dengan bidangnya Iya, masing-masing. dengan ya. bidangnya masing-masing, Betul, dan kita betul. masih tetap berkomunikasi. Itu pun karena Ogi di Bandung, saya di Jakarta, akhirnya Gi, udah gini aja. Ogi bikin proposal, bikin sebuah konsep, jual aja nama saya untuk ke TPRI, insya Allah bisa diterima. Dan alhamdulillah, Ya, saya ya. membantu dia sebulan sekali ke Bandung, syuting 4 episode setiap dalam 1 bulan, gitu. Membantu Ogi biar Ogi setiap hari adalah gitu, Aduh, selain ya. manggung-manggung gitu. Betul. Saya ini cukup penasaran dengan gaya hidup para pelawak modern ini ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah masih sama dengan gaya hidup pelawak zaman saya dulu ini ya? Kan dulu sering dikenal sebagai kehidupan malam, senang pesta-pesta, dan mohon maaf kadang-kadang obat-obatan terlarang dan Iya. sebagainya. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan saat ini menurut Kang Sule? Kalau menurut saya sih kayaknya udah berbeda ya, tapi nggak tahu yang lain. Kalau saya pribadi, kalau kita terjun di dunia seni, terutama yang seni komedi ini, kalau dulu kan kita manggung-manggungnya itu di pub, menghibur orang-orang yang mabuk dan yang lain-lain gitu. Kadang-kadang kita tuh yang ikut larut di situ. Kalau kita menghibur orang mabuk kan nggak mungkin kita sadar mereka mabuk dengan tawain yang sadar. Kita ikut mabuk juga kalau zaman dulu ya. Tapi kesini-sininya sudah mulai berkembang lah ya. Udah mulai kita berpikir bahwa ternyata masih banyak juga kok kita mengambil acara-acara yang nggak perlu seperti itu. Ada bagian-bagiannya lah gitu. Kalau untuk saat ini rentan kita dalam hal kayak misalkan narkoba dan yang lain-lain, banyak orang ketergantungan. Saya ngalamin hal itu dulu, zaman dulu. Tapi sama aja, nggak ada kita jadi bagus gitu ngelawak, lebih sama aja nggak gitu. Jadi lebih kreatif, nggak jadi lebih kreatif, lebih malah lucu, lebih gitu. Cengok. Gitu ya. Iya, malah lebih telat gitu. Nah makanya saya tuh ya alhamdulillah kalau untuk hal-hal itu ya sudah bukan zamannya lah. Untuk saat ini. Apakah ada persatuan ya pelawak saat ini? Oh ada. Sekarang ini kalau se-Indonesia ini PASKI. Persatuan Seni Komedi Indonesia. Nah, kalau zaman dulu itu per daerah biasanya. Per daerah dulu ada Galaban, Gabungan Lawak Bandung, Komedi Umum. Ya, masing-masing daerah. Nah, sekarang itu naungannya di PASKI. Iya. Nah, apakah sekarang masih ada minat untuk membentuk grup lawak baru? Nah, itu ya gimana ya? Kayaknya sekarang ini kan sudah berkembang ya komedi ini. Jadi udah ada stand up komedi. Walaupun dulu juga ada. Dulu namanya perorangan. Lawak perorangan. Sekarang udah ada stand up komedi. Komunitasnya masing-masing ada komunitas. Tapi pasti akan ada kerinduan dari pemirsa untuk membentuk sebuah grup lawak. Akan tetapi agak sulit untuk saat ini, Kak Seto. Apa kesulitannya? Karena mungkin media sekarang ini kan banyak ya, banyak mau di mana aja gitu mereka bisa berkarya. Kalau dulu kan cuma TPRI ya, TPRI, terus kesininya ada RCTI gitu. Nah kalau sekarang kan banyakannya cabutan. Ini cabut, ini bikinin grup. Kayak saya kan grupnya SOS, tapi saya populernya di OPJ bareng sama Andre. Gitu. Ya seperti itu. Ya mungkin udah dunia entertain zaman sekarang ya. Seperti itu kayaknya itu. Kalau grup kan zaman dulu dekadenya berapa puluh tahun ya, ada The Bodor, Jayakarta Group, ada Dekabayan. Tapi kita rindu. Ya cuma alhamdulillah saat ini walaupun Oni nggak ikut, saya mencoba untuk mempertahankan SOS Group ini walaupun hanya seminggu sekali lah itu ibaratnya. Untuk kawan-kawan yang di luaran sana bisa membuat grup lawak itu sendiri gitu loh. Iya. Nah, ada teman-teman yang juga komedi dengan Bunda Dorce gimana? Apa kabarnya beliau? Oh, Bunda Dorce alhamdulillah kemarin saya nengok ke tempatnya Bunda Dorce, dia lagi sakit diabetes.
Ya. Tapi ada berita mengatakan bahwa Bunda Dorce udah pikun, udah nggak bisa apa-apa. Enggak, kemarin saya ketemu malah dia ceria, malah dia mancing-mancing kita ngelawak. Humor. Gitu. Terus dia bilang, maaf, ini siapa ya? Itu. Jadi orang-orang menganggap dia itu pikun, padahal itu joke. Oh gitu. Nah, kan dia mancing saya untuk melontarkan joke. Maaf, ini siapa? Saya Naruto, saya bilang gitu. Dia ketawa. Gitu. Gitu ya. Jadi sehat sebetulnya. Ya sekarang lagi dalam pemulihan. Pemulihan ya, Gitu. Mudah-mudahan cepat sehat kembali dan tampil di masyarakat ya. Iya. Nah, kabarnya istri dan anak-anak gimana? Istri alhamdulillah baik, anak-anak alhamdulillah baik. Mungkin pas di tahun 2022 ini Sule Sunda Bule itu. Ya, karena mungkin ada istri saya setengah bule, anak saya juga bule. Oh, gitu. Jadi Sunda Bule itu tahun sekarang kayaknya. Oh, gitu ya. Kalau dulu Sule itu susut leho. Gitu. Alhamdulillah sehat Kaseto, anak-anak juga sehat. Ya kan Iki juga homeschoolingnya dari Kaseto, Putri juga dari Kaseto. Nah, ini satu lagi nih Ridwan, Ma Perdi, mungkin semua nanti. Iya. Ya alhamdulillah lah itu. Nah, ini pertanyaan sering saya tanyakan kepada para bintang tamu yang hadir di acara saya. Iya. Pernah nggak melakukan kekerasan terhadap anak? Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan kekerasan sama anak. Karena saya pikir begini, anak itu adalah titipan. Betul. Yang harus kita jaga, sebandel apapun, ya kita harus bisa menjaga emosi. Karena itu anak kandung kita yang dititipkan oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dulu saya waktu kecil ada penyesalan dari Abah ketika Abah sering menyiksa. Kalau dulu mungkin belum ada HAM ya, hak asasi manusia dan juga anak ya. Abah alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Tapi Abah sering ngasih tahu bahwa kalau kamu punya anak, jangan sampai sebandel apapun, jangan sampai seperti Abah katanya. Abah ya. Kalau sekarang kamu masih ada ya? Udah nggak ada. Oh, ya. sudah wafat ya. Kalau kamu sayang sama anak kamu, jangan terlampau sayang. Karena Abah juga menyiksa kamu karena Abah terlalu sayang sama kamu. Iya. Jadi slow-slow aja. Ajak. Padahal saya juga udah kayak temen sama Abah tuh, cuma mungkin tingkat kebandelannya udah tingkat dewa. Jadi tidak bisa menyalahkan Abah juga sebetulnya. Jadi kita saingan ya bandelnya ya. Saingan. Tapi malah kita tuh alhamdulillahnya dia nggak diajarkan untuk dendam ya. Ya artinya kalau dendam itu kan nggak mungkin kita bisa dendam sama Abah. Pasti sama anak kita dicurahkan. Saya mencoba untuk belajar hal itu karena saya sering nonton Kaseto, harus rendah hati, sopan santun, kita harus menjaga sama siapapun apalagi sama anak. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah melakukan kekerasan sama anak. Bagus. Jadi nanti saatnya bisa menjadi ketua LPAI atau KPAI ya. Sudah melapori ya. Alhamdulillah. Saya tuh semuanya Kaseto, semuanya anak dari keempat sampai kelima ini saya tuh harus sesibuk apapun saya harus menyempatkan waktu. Menggendong, ganti popok, mandiin dan yang lain-lain itu. Malam emaknya tidur, bagian saya. Itu saya harus selalu nyempetin itu. Nah, kalau di rumah ini Kang Sule tampil sebagai sosok apa? Apakah juga sebagai pelawak yang selalu mencetuskan humor-humor dan sebagainya atau bagaimana? Lebih ke jadi sosok siluman saya di rumah. Biar nggak stres ya. Susah Kak. Oh gitu ya. Kaseto susah. Saya mau berwibawa menjadi orang tua juga susah. Nggak ada yang juga tetap ada humor-humor terus ya. Yang nggak dianggap. Iya. Kayak misalkan, Jan, kamu tuh main game terus gimana sih gitu kan? Terus Perdi kan adeknya, bercanda dia mah gitu. Jadi gimana ya jadi pelawak tuh, rugi kayaknya. Ya kalau itu selalu lah. Artinya untuk mencairkan suasana, karena kalau kita terlalu serius banget sama anak tuh jadinya kaku, Kaseto. Betul ya. Diajak bercanda aja lah anak-anak. Apalagi sama Iki udah nggak kayak anak, udah sering lontar-lontarkan jok gitu lah. Ya? Iya, kadang-kadang ngirim apa gitu. Ya ini dia cuma pengen ketawa dan ngetawain bapaknya. Tapi tanpa sadar kaderisasi itu ya. Jadi akan lahir Kang Sule zaman berikutnya ya. Bisa jadi. Tapi untungnya bandelnya tuh nggak nurun. Untungnya itu baik-baik semua, alhamdulillah. Iya kan pada dasarnya di satu sisi anak bandel tuh ya
kreatif, ya Iya. cerdas, yang sebagainya, tapi tinggal diarahkan dan dipoles, akhirnya menjadi sesuatu yang berkarya lah, begitu Iya. ya. Nah, karena figur Kang Sule adalah yaitu selalu dengan lawakan-lawakan segar, mohon diberikan satu cerita lucu untuk sahabat-sahabat saya di YouTube ini. Pokoknya jaminan lucu gitu. Katakanlah awas kalau nggak lucu. Ya. Ini kenangan aja ya, cerita ini itu yang dulu pernah menghasilkan saya bisa jajan di sekolah, Kak Seto. Ya, bisa jajan di sekolah. Jadi dulu waktu SD kecil, ini saya cerita dulu nggak apa-apa ya? Iya. Jadi cerita, mereka tertawa, terus nagih minta cerita lagi, saya kasih lagi, yang ketiga kali mereka harus bayar. Oh gitu ya. Marketing saya dulu tuh. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dia patungan 25. Nah ceritanya cerita Pak Haji. Jadi suatu saat ada haji yang dia sombong sekali. Dia orang kaya, dia ke Mekah aja dia sombong. Suatu saat dia naik mobil kan. Ini sering banget saya ceritain, tapi masih lucu nih. Naik mobil, pas begitu tetangganya tanya Pak Haji, wah mobilnya keren nih, bagus gitu. Karena dia sombong, dia keluar dari mobilnya. Haji, Haji. Dia sombong dengan titel haji itu. Dia naik motor begitu, Haji. Suatu saat Pak Haji naik pohon kelapa. Haji naik pohon kelapa, anak kecil lewat kan. Weh, Pak Haji hebat. Ternyata Pak Haji bisa naik pohon kelapa. Lagi naik, Haji jatuh. Habis itu masih ada nih. Habis itu jatuh ke jurang. Diteriakin sama istrinya. Pak Haji, nggak apa-apa. Jatuh, katanya begitu. Tolongin. Oh ya tunggu, ini gimana ya nolongnya? Pakai tali. Nih pakai tali, katanya. Pakai tangan, pegang. Oh tangannya patah. Waduh, pakai kaki iketin. Gimana ngiketin? Tangan gua patah, katanya. Hah, pakai gigi. Nah, akhirnya digigit talinya. Digigit. Tarik sama istrinya. Tarik terus. Nah, istrinya itu dia tuh penasaran. Ditanya pas udah setengah jurang tuh. Pak Haji masih ada? Ada. Ini cerita tuh dari zaman dulu sampai sekarang masih lucu. Tapi saya tuh kadang-kadang menyelipkan sebuah yang bisa diambil hikmahnya buat si para pendengar atau penonton. Jadi akibat orang sombong tuh ya seperti itu, gitu intinya. Jadi hidup di dunia ini nggak usah sombong lah. Lu punya titel haji, banyak mobil, mau apapun, lu tetap lah kalau meninggal mah dikubur lah, gitu intinya. Wah, ini bisa saya sharing ya? Boleh. Iya, baik Kang Sule, luar biasa kehormatan Kang Sule berkenan hadir di gubuk saya ini. Waduh, di studio saya. Gubuk ini mah. Masa gubuk 2000 meter? Ya, sudah berkenan di catatan Kak Seto 2.0 dan semoga sukses selalu dalam keluarga. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa terus bertemu pada berbagai kesempatan dan terus kampanyekan agar kita betul-betul menjunjung tinggi hak anak. Betul. Anak-anak nanti adalah calon penerus kita semua, pemegang masa depan paling gemilang di tanah air ini. Mudah-mudahan dengan perlindungan sebagaimana diteladankan oleh Kang Sule terhadap istrinya, anak-anak juga akan tumbuh merekah menjadi manusia unggul di masa depan. Amin. Baik, terima kasih dan seperti biasa sebuah lagu untuk Kang Sule. Asik. Rambutnya kuning, di wajahnya yang bening. Walau kalau bercanda, buat kita tertawa. Tingkah lakunya ada-ada saja. Kang Enti Sutisna, artis serba bisa. Kang Enti Sutisna, artis serba bisa.